Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Wow, sukacita bagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Dimanapun umat Tuhan berada, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai sepanjang hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab catat Tuhan sendiri yang mengingatkan kepada setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka kepadamu akan ditambahkan segala yang baik. Betul, sepanjang hari ini kita tidak akan lepas dari apa yang namanya masalah. Betul, sepanjang hari ini kita tidak akan lepas dari apa yang namanya pergumulan. Tapi izinkan saya mengingatkan bahwa dalam firman Tuhan inilah kita dikuatkan. Dalam firman Tuhan inilah kita menemukan pengharapan. Sehingga akhirnya di sepanjang hari ini kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saya rindu program ini boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan umat Tuhan untuk memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, karena hari ini kami masih boleh dipercayakan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena sepanjang malam Tuhan boleh pelihara kami, Tuhan sertai kami. Tatkala kami beristirahat, kami boleh tertidur dengan lenyap. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami rindu firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mengingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, kami tidak hilang arah, karena Roh Kudus yang menuntun kami dengan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya bagikan buat setiap kita dalam Mazmur pasal 95 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan, pemazmur katakan seperti ini: janganlah keraskan hatimu, sama seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan disampaikan kepada saudara dan saya pagi hari ini, bahwa jangan sampai kita sama seperti orang-orang Israel pada saat di padang gurun. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa? Mereka keras hati, mereka tegar tengkuk, mereka kepala batu, keras kepala, sehingga apa? Keras hatinya dan susah untuk mengalami apa yang disebut dengan pertobatan. Kenapa? Karena sedianya mereka sudah melihat perbuatan baik Tuhan. Mereka sudah melihat perbuatan ajaib Tuhan. Mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Namun di masa dan Meriba, Alkitab catat bahwa jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti di masa pada waktu di padang gurun. Sama seperti nenek moyangmu yang apa dibilang? Mereka mencobai aku. Mereka mencobai Tuhan, menguji Tuhan, padahal mereka melihat perbuatan aku. Apa sih yang terjadi di masa dan Meriba? Bangsa Israel tidak dapat minum air, tidak ada air. Sehingga akhirnya bangsa Israel mengeluh, bersungut-sungut kepada Musa. Padahal apa yang mereka alami sebelumnya, saudara? Mereka melihat bagaimana Laut Merah, Laut Tiberau terbelah oleh tangan Tuhan yang perkasa. Dan ketika mereka mengalami kekurangan air, mereka mengalami tidak dapat minum di padang gurun, lalu mereka mulai mengeluh sama Musa, sama Harun. Mereka mulai bersungut-sungut. Musa bilang, Tuhankah aku sehingga engkau mengeluh kepada aku? Engkau sejatinya sedang mengeluh, engkau sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, jangan sampai karena doa-doa kita belum dijawab, karena pergumulan kita masih ada, karena ekonomi kita belum dipulihkan Tuhan, rumah tangga kita dipulihkan Tuhan, lalu kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mengeluh, kita mulai komplain, sampai kita bilang, Tuhan, mana pembelaan Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Mana yang katanya Tuhan adalah pembebasku, Tuhan adalah pemulihku, Tuhan adalah penyembuhku. Sampai saat ini aku belum mengalami kesembuhan. Mana yang katanya Tuhan adalah pemerhati rumah tangga. Sampai saat ini suamiku belum pulang-pulang, istriku belum dipulihkan.
Sehingga akhirnya hidup kita mengeluh dan komplain. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita malah pagi hari ini. Apa yang kita diingatkan? Jangan lupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Saya teramat yakin dan percaya saudara, bahwa setiap kita sering kali mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Setiap kita sering kali mengalami anugerah Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, terkadang itu yang Tuhan sediakan. Hanya karena satu dan lain hal, hanya karena satu doa dan belum dijawab oleh Tuhan, lalu kita menghilangkan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Pembebasan, pertolongan, pembelaan yang kemarin-kemarin Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Cuma karena satu doa, pokok doa belum dijawab oleh Tuhan, lalu kita mau mensampingkan dan menghilangkan apa yang sudah Tuhan jawab. Wow. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk, susah diatur, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, jangan sampai engkau mengeraskan hatimu. Sehingga kalau setiap kali kita dengar firman, dan firman itu mengena buat setiap kita, ada yang harus kita ubah, ada yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Kita ubah, kita perbaiki. Karena firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi langkah kita, menerangi kebenaran, sehingga akhirnya kita hidup dalam kebenaran. Namun kalau hidup kita hanya melihat kesalahan-kesalahan orang yang menyampaikan firman, melihat kesalahan-kesalahan dari penulisan, melihat hal-hal yang melemahkan iman kita, justru akhirnya bukan lagi mengkoreksi diri terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, namun kita mulai mencari-cari kesalahan orang lain. Ini buat siapa ya? Firman ini buat istri saya, nih firman ini buat suami saya, firman ini buat anak-anak saya, ini firman ini tepat nih buat tetangga nih. Sehingga firman tidak lagi menancap di hati dan hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan pagi hari ini, jika ada firman yang menegur, menguatkan, meneguhkan, dan membuat kita sadar, maka kembali berbalik kepada Tuhan. Kita harus menyadari hal ini, sehingga kita tidak ditegur Tuhan sebagai orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, tegar hati, keras hati, susah diatur. Saudara dikasih dalam Tuhan, lalu hari-hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan. Tetap percaya, waktu Tuhan yang terbaik. Bagian kita apa? Percaya. Tuhan, aku percaya kalau kemarin Tuhan tolong saya. Tuhan, aku percaya kalau kemarin Tuhan bela saya. Tuhan, aku percaya kalau kemarin Tuhan pulihkan hidup saya. Maka hari ini pun Tuhan akan lakukan hal yang sama. Mungkin sekarang belum waktunya, mungkin sekarang belum waktunya Tuhan, tapi akan ada waktunya di mana Tuhan akan membebaskan, memulihkan, dan membuat setiap kita merasa diberkati. Kenapa? Karena kerinduan Tuhan itu, saudara. Kerinduan Tuhan adalah memulihkan setiap kita. Kerinduan Tuhan adalah memberkati setiap anak-anak. Kerinduan Tuhan adalah membawa apa yang mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Cuman terkadang kitanya nggak sabar. Cuman terkadang kitanya salah menyikapi setiap masalah. Cuman terkadang kita selalu cari-cari kesalahan orang lain, sehingga akhirnya kita lupa bahwa saya hidup harus mengkoreksi diri saya sendiri. Yuk hari ini kita belajar dari umat pilihan Tuhan, orang-orang Israel. Jangan sampai karena mereka sudah melihat perbuatan gagah perkasa Tuhan, lalu ketika diperhadapkan dengan satu masalah, dia mulai bersungut-sungut, mulai gak mau diatur, mulai tidak lagi taat. Cuma karena satu pergumulan yang belum dijawab Tuhan. Hari ini, apakah yang menjadi pergumulan kita? Apakah yang menjadi doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Kita tetap percaya, kemarin Tuhan tolong saya, maka hari ini pun Tuhan pasti tolong saya. Kemarin Tuhan sertai saya, maka hari ini pun Tuhan sertai saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami diingatkan, kami tidak mau keras kepala, tegar hati, susah diatur, tidak mau taat. Ketika Tuhan menegur bangsa Israel karena ketidaktaatan, karena kekerasan hati mereka, maka biarlah kami menyadari bahwa menjadi pribadi-pribadi orang yang harus lemah lembut, harus siap ditegur oleh Tuhan. Sehingga kami menyadari jika Tuhan dapati ada kekeliruan, ada kesalahan dalam hati kami yang
Tuhan lihat perlu ditegur, maka Tuhan kami berdoa, biar kuasa-Mu ya Tuhan, yang membawa kami masuk dalam pemulihan demi pemulihan. Bapa, berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Mereka yang mengambil bagian waktu saat teduh dalam program Bible and Coffee ini, biar kiranya Tuhan jamah masing-masing kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan untuk kami tetap terus selalu bersyukur. Kami tidak mau ngeluh, kami tidak mau komplain, karena kami tahu yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami yang berharap dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba ucapkan berkat, diberkati sepanjang hari ini, karena Tuhan yang menyertai dan menopang setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Jangan keraskan hati kita. Biar Tuhan melawat setiap kita. Tuhan menjamah hati kita. Tuhan Yesus memberkati.